Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru mumpet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Cek takok. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pas meneng muridku goblok gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya gak duwe akhlak gitu. Guru lagi senenge kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah, itu tetap disenengi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo gejul-gejulkan, yo panjenengan wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufah, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah.
Sebab goblok pun aja daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih sauni. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa, ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asem, minggat deh. Mau minggat ya jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jadi minggat tuh ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus. Zaman itu ya ada mitos, kalau ada gelombang yang nggak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung no, gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya, judi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadis diuji, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omah ono adab kok dene tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ora minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jare apa ono adab ono gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Dadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat yo disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang Simpul Duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, biar awal gimana. Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus koyo kowe lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kok cah cilik, gue seneng cah cilik, salah weh. Cano gelas ya lucu, tiba ya lucu, tiba nih cah tua. Bocah jelalatan, malah nih tiba. Nah itu barang kau mengincang omae Nabi Yunus, gak ono wong. Wah berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kamis, wah adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaumnya yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir.
Woi, iku ambek pengiran ditampa tobaté. Wis gak sida tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenuwa baik-baik saja. Tabaramani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully itu. Oh itu gue beda-bedaan. Wong kekasih pangeran. Aku ora kena dipito langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda ora koyo. Akhirnya Yunus rawani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo nalem kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Iki disebut falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok. Ning ngomong. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba Ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fa wa ma ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ora gelem hapus, tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks, wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya enggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah.
Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya Kanjeng Nabi lucu. Ya agama iki wae pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing ngangkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku yo perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok ben. Tetep Islam mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunya keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi. PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Itu Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Sebenarnya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudi udinahu wa la yudhatu. Pokoknya pengiran bakal ngembar agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuni menengah. Ya sehingga ya sudah Allah. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, jadi Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Jadi Suel, oke, enggak masalah. Itu dok, yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, cara saat ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot, konsep Islam itu, dan semua yang cerdas juga. Sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu ya banyak giyoblok tenan. Wah, giyoblok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen yo tetep bener Muhammad. Tetep bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang nurjuna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatene taun iki ra kowe. Jadi Nabi iya ora ana taune ya. Ora ana taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat iku kan gak ana taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau enggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak sugih rugen kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku ndongakno sugih tapi kan tanpa tahu. Iso suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya,
Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungawi di antara doanya waj'al sayyiati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam urung metu ka swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena donga. Wong dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lan kabeh aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti. Ya, tapi emang ya sudah seperti. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan iku fatalah qa Adam rabbi kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pes pertama medun ke bumi ambek Allah wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Qawat al sayyiati man ahbab. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dihormat pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok pikir. Saya masyhur Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, hanya matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anake njuk dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Muni ku agama ya ora piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Elia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu koyo Rama Dosa, Rama sapa iku.
Woi ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi Ceknya Uzbek jadi negara apa? Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk apa? Mbok pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mergo itu di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu pera pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Bali itu Hindu. Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara jadi bapak itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya neng Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi terima bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana.